Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Rewardana dengan NIM 070222 Jadi di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menggunakan modular, modular IO, terutama dengan kasus pencatatan atau aplikasi sederhana tentang data mahasiswa IC2. Dan database yang digunakan adalah Airtable dan Firebase dengan sifat database real time. Kemudian di sini saya ingin menunjukkan desainnya terlebih dahulu. Desain yang sudah dibuat pada kasus sebelumnya. Sini ada NIM, nama, alamat, prodi, WA, dan tombol. Ada 6 tombol: input, edit, delete, refresh, view, dan read. Read ini untuk nanti di Firebase. Di sini juga sudah dinamai semua: NIM, nama, alamat, prodi, dan seterusnya. Kemudian untuk desain di read, ya, screen read, ini ada NIM, nama, alamat, prodi, WA, juga sama seperti screen 1, dan ada 2 tombol, edit dan delete. Dan semua tombol atau teksnya sudah, textboxnya sudah dinamain sesuai dengan kolomnya, kolom dari database-nya. Kemudian di sini ada Firebase, Firebase 1 dan 2 dan 3 juga, yang Firebase token dan Firebase URL-nya sudah di copy sesuai dengan Firebase yang sudah dibuat sebelumnya, yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini ada nama-nama data mahasiswa S2, dan di sini project name-nya Curut Academic. Kemudian di sini ada API key-nya yang sudah dibuat. Dan ini untuk Airtable-nya. Langsung saja kita masuk ke blognya. Jadi untuk screen 1 yang pertama, ini sudah pernah di kasus sebelumnya membuat cut data akademik dengan menggunakan table. Jadi langsung saya hanya menjelaskan secara singkat untuk untuk penggunaan modular dan table. Di sini yang pertama membuat array-nya, inisialis globalnya mulai dari NIM, nama, alamat, prodi, dan WA. Di sini memanggil call air name dengan kolom dengan name. Kemudian next recordnya 1200, yang di sini itu adalah fitur gratisan dari Airtable. Dan ditambah juga menggunakan Firebase database 1 untuk memanggil data dari Firebase dengan blok call Firebase database 1 detect list. Dan selanjutnya memanggil name, lalu nama, alamat, prodi, dan yang terakhir ke WA, RWA. Nah, di RWA ini memang berbeda dengan sebelumnya karena di RWA ingin membuat list untuk ditampilkan di tombol list feature. Seperti yang bisa kita lihat di sini, sudah ada blok set global PA untuk dengan mengambil values, kemudian initialize lokalnya list, yang tujuannya membuat variabel yang hanya bisa dipakai di satu fungsi saja. Kalau di atas ini kan bisa dipakai untuk semua fungsi, tapi di sini hanya lokal untuk satu fungsi saja. Kemudian for each, di sini length of list yaitu memanggil data sepanjang dengan sesuai dengan isi data yang ada di table. Dan di sini juga ada global nama, global prodi dengan fungsi join dibuat untuk membuat listnya, karena kedua kolom ini adalah memiliki elemen yang berbeda. Di sini list, kemudian nanti set list feature-nya menggunakan list untuk mengambil listnya. Langsung saja masuk ke input. Ini menggunakan input di kasus sebelumnya, yaitu ketika btn input diklik, maka yang terjadi jika teks name kosong,
maka notifikasi akan muncul peringatan dengan teks atau kalimat masukkan data NIM. Yang kedua itu nama, sama juga seperti NIM, alamat, dan sampai WA juga sama. Nah, yang di Prodi ini berbeda dengan yang lainnya sebelumnya, karena Prodi menggunakan spinner. Jadi spinner ini menggunakan logic sama dengan, yaitu spinner Prodi selection sama dengan pilih. Jadi ketika dipilih, dan pilihnya ini harus sama dengan desain, mulai dari hurufnya sampai spasinya, agar bisa connect. Kemudian jika spinner Prodi ini sama dengan pilih masih dipilih yang pertama itu, maka akan muncul notifikasi notifir peringatan silakan pilih prodi. Dan selanjutnya di sini ada fungsi izin lifting test list untuk membuat pemiliki atau mengunci supaya tidak ada data yang sama di input ke depannya. Misalkan ada data yang sama dari NIM di input untuk menjadi data baru. Karena sebelumnya sudah ada, maka jika di input dengan NIM yang sama, akan muncul notifikasi dengan teks NIM sudah terdaftar, dan semuanya menggunakan call request fokus sesuai dengan kolom-kolom yang sudah dibuat. Untuk fungsinya itu untuk mengembalikan kursor kepada teks-teks yang ada. Jadi untuk yang izin izin list di sini untuk primary key pada Airtable dengan seperti menanyakan apakah ada NIM di kolom tersebut. Jadi diambil listnya itu global name-nya, global name dari sini. Lalu else kita menggunakan else root dengan tujuan memasukkan data-data yang diinput tadi di atas ke dalam else root. Else root menggunakan blok all else root get row. Kolom name ini menggunakan list karena lebih dari satu, sesuai dengan table yang sudah dibuat di sini, name, nama, alamat, prodi, WA, dan name, nama, alamat, di WA. Kemudian values-nya kita menggunakan list lagi, dan listnya dan listnya itu sesuai dengan yang di atas sebelumnya, name, nama, alamat, prodi selection, dan WA. Maksudnya itu adalah list-list yang di sini nanti akan yang di input ini akan masuk ke dalam kolom-kolom yang sesuai dengan di atas ini yang sudah kita buat list untuk kolomnya. Kemudian ditambahkan dengan blok Firebase database 1 get value text name text untuk menggabungkan sekaligus ketika input masuk kedua database tersebut dengan secara bersamaan di Airtable dan di Firebase. Dan ketika berhasil, semua sudah terisi dengan sesuai dan tidak ada NIM yang sama. Dan ketika diklik tombol input, maka notifir peringatan atau notifikasi akan muncul dengan teks kalimat data berhasil ditambahkan. Nah, di Firebase 1 ini menggunakan fungsi get value untuk memasukkan data Firebase, data yang diinput ke dalam Firebase dengan fungsi jika value tidak kosong, maka jika tidak kosong, maka value ini akan memunculkan notif yang sudah terdaftar dan akan menggunakan dan kemudian menggunakan call text name request focus untuk mengembalikan kursor lagi ke dalam text box name. Kemudian di else di sini memasukkan Firebase dengan blok call Firebase database store value, tag-nya itu text name, kemudian value to store-nya menggunakan list sesuai dengan sebelumnya yang ada di desain.
NIM, nama, alamat prodi, dan WA. Di tagnya ini, kata kuncinya itu adalah di NIM. Kemudian ada Firebase Database Data Change untuk ketika berhasil menginput data sesuai dengan textbox dan tidak ada yang sama di NIM-nya. Jadi fungsinya itu ada if get tag sama dengan text name. Kita ambil tagnya dan sama dengan to name, kemudian kita kosongkan di sini, kita set name, nama, alamat, dan WA-nya itu dikosongkan ketika berhasil menginput, dan spinner ini kembali kepilih. Dan jika sudah berhasil, maka muncul notifikasi data berhasil ditambahkan. Nah, ini untuk memasukkan atau menginput data ke dalam Firebase, ke rutan database. Yang tadi di atas ini ke Airtable. Lalu, nah, ketika sudah diinput, maka data yang akan kita lihat, data yang sudah diinput, kita lihat di Airtable itu menggunakan list feature di sini. Untuk mengambil datanya, untuk refresh, untuk mengambil data yang terbaru. Lihat di sini untuk yang di database, di Firebase, di bagian screen read. Di sini kita langsung menginisialis halaman atau screen read-nya dengan fungsi when read, initialize do ketika read, initially maka memunculkan notifikasi notifier, show progress dialog message, ada notifikasi loading data. Kemudian di sini ada vertical list datanya yang didesain tadi di vertical list data, kemudian di desain ini menggunakan voluntary list view. Jadi vertical list data visible true, kemudian vertical edit data visible false. Jadi yang data ini akan terlihat dan edit data tidak terlihat untuk yang pertama. Kemudian menggunakan blok valid review initial scroll supaya dapat di scroll pada halaman list data tersebut, dan memanggil Firebase-nya dengan Firebase database 1 get tag list. Nah, yang pertama juga jangan lupa membuat query-nya seperti yang sebelumnya, menginisialis untuk global list-nya dan inisialis tag ID-nya. Di sini menggunakan membuat tag list, Firebase 1 tag list, set global list, membuat list baru kosong, baru buat pengulangan for each item, mengambil value dan memanggil database dengan get value tag get item dari perulangan item ini, get item ini diambil, dan value itu not tag not there dikosongkan saja. Lalu yang selanjutnya Firebase database 1 get value, mana fungsi dari Firebase get value ini adalah untuk menampilkan atau membuat list pada halaman list data di Firebase. Yang pertama ini adalah membuat add item list datanya dengan mengambil get global list yang sudah tadi diinisialisasi, kemudian make a list, logo. Logo ini gambar engine sudah di-upload asetnya di sini. Saya mengupload logo Win dengan nama yang sama untuk memanggil file tersebut. Kemudian select item list index nomor 2, yaitu namanya, nama dari data mahasiswa tersebut. Kemudian di bawahnya itu yang pertama satu value-nya yang diambil yaitu NIM yang di input. Kemudian memanggil call untuk voluntary list view-nya, dan listnya itu get global list ini. Jadi isinya ini, jadi global list ini akan tampil di list data untuk view data yang diinput ke rutan database. Kemudian
notifikasi dismiss progress dialog. Nah, di sini ada, kemudian kita membuat fungsi untuk calling tree-nya, elemen kliknya. Yang pertama tuh call data Firebase database 2, yang Firebase database 2 di sini. Jadi kita buat dulu yang ini Firebase database 2. Selanjutnya set text ID. ID ini name to select list item list, get value, value-nya 1, yaitu name, kemudian 2 nama, indeksnya 2, value-nya ambil dari database Firebase, alamat, body, dan seterusnya. Kemudian kita setkan ID ini enable false supaya tidak dapat terlihat. Kemudian dan sampai ke WA. Kemudian di Firebase database 3 buat get value dengan fungsi global tag ID ini. Kita ambil tag get tag tidak sama dengan global tag ID. Jadi tag itu tidak sama dengan tag ID. Kemudian memasukkan ini lagi kondisi lagi di dalamnya. Jika value tidak kosong, maka set nama error text name sudah terdaftar. Jadi fungsinya adalah untuk membuat seperti dimiliki pada Firebase ketika ada name yang ingin diinput kembali, tapi sebelumnya sudah ada, maka tidak dapat diinput dan notifikasi dengan kalimat name sudah terdaftar akan muncul di kodular tersebut, companion maksudnya. Kemudian di sini menggunakan teks nama dengan show error message yang tadi saya katakan. Kemudian fokus lagi di teks nama textbook. Jadi kursornya kembali lagi ke textbook tersebut. Dan di else ini memanggil database 3-nya, clear tag dengan tagnya itu global tag ID. Kemudian ada store value-nya, database 3 store value dengan tagnya text ID-nya atau NIM. Jadi kuncinya tuh di ID ini atau di NIM itu. Kemudian value to store-nya menggunakan list dan listnya itu sesuai dengan urutan yang ada di sebelumnya di input, dan dari ID atau NIM, nama, alamat, prodi, dan WA. Lalu di bawahnya juga seperti sebelumnya juga dikosongkan ketika sudah berhasil di input, kosongkan semua, seleksinya pilih, lalu di teks ID, nama, alamatnya ini dibuat false semua, enable false, dan btn edit-nya menjadi tombol edit. Kemudian jika berhasil menggunakan notifikasi solar notice data berhasil diubah. Jika sudah berhasil diubah, dan di ini menggunakan memanggil database Firebase 1 dengan get checklist agar data yang sudah di update tersebut terbarui ketika di list datanya. Jadi tidak yang lama data yang lama lagi ditampilkan. Dan di else yang ini tadi di dalam kondisi tersebut sama seperti yang atas, database 3 klik tagnya global tag ID, dan terusnya sampai bawah sama dengan ini. Kemudian kita masuk ke calling preview-nya. Calling preview ini elemen klik akan melakukan ketika calling preview diklik elemen kliknya, maka database Firebase 2 get value tagnya ini select listnya menggunakan get elemen index yang ada di sini, fungsi dari get elemen index yang ada di calling preview ini, dan indeksnya 3 yang diambil. Dan pilih tag not there-nya kosongin, kemudian ke set global tag ID, select terus itemnya, calling review, get elemen index lagi yang tadi, indeksnya juga 3. Kemudian set vertical list data visible
false dan berarti dibuat true ketika parent tripping itu. Kemudian jadi dia uh, di list datanya tidak kelihatan, jadi dia di datanya kelihatan kalau di elemen parent tripping. Lalu diedit menggunakan fungsi jika teks ID kosong maka notifikasi akan muncul dengan teks pilih data terlebih dahulu. Lalu else if-nya within edit dibuat kondisi dengan logik jika within edit teks sama dengan edit maka di sini true 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 semua untuk name nama alamat WA. Jadi harus diklik dulu tombol editnya lalu bisa memilih data. Dan jika sudah maka mengklik tombol simpan yang sudah berubah tadi tombol editnya menjadi tombol simpan. Di sini jika kosong maka ada notifnya seperti input tadi dan menggunakan else ini menggunakan blok baru 1 3. Set value tagnya kuncinya ada di ID atau ini nim ID atau nim. Dan jika berhasil data berhasil diubah atau terupdate data yang baru. Editnya ini backslash untuk kembali tombol back table data visible true, vertical edit datanya visible false, vertical datanya visible true. Lalu else-nya close screen, jadi screen akan tertutup dan kembali ke halaman list data Firebase. Untuk di BTM delete, tombol delete, ketika BTM delete klik, akan terjadi jika teks ID atau name kosong, maka muncul notifikasi dengan pilih data terlebih dahulu. Jadi dipilih data dulu, mana data yang ingin dihapus. Dan di else-nya akan muncul notifikasi atau pop-up seperti pop-up itu dengan tulisan yakin hapus baik ini dengan pesannya atau tidak. Jika ya, after choosing membuat notifikasi after choosing, jika notifier after choosing get choice-nya iya sama dengan ya, maka akan kita menghapus dengan clear tag-nya itu Firebase yang database 3 dengan tag-nya itu global tag ID tadi sudah ditulis di atas dan semuanya dikosongin, lalu ID-nya ID nama alamat WA ini dibuat false dan membuat notifikasi, dan notifikasi yang muncul adalah data berhasil dihapus. Dan di bawah ini masukkan blok call Firebase database 1 checklist untuk ketika kembali lagi ke halaman list data Firebase, data yang tampil itu data yang terbaru yang sudah dilakukan update, hapus, ataupun input. Dan di sini adalah kasusnya ketika sesudah melakukan hapus. Jadi data yang sudah terhapus akan hilang di list data tersebut. Oke, di sini saya langsung mempraktekkan menjalankannya di Companion. Ini sudah tertampil mirroring. Ini saya masuk ke Companionnya. Nah, di sini saya akan menginput nama kebutuhan siswa saya sendiri dengan NIM 070 234 076. Oke, namanya Dimas Aryo Alfena. Kemudian alamatnya Medan, kondisi informasi minta tanggapan ini. Oke, ini saya akan melakukan input data. Oke, dapat terlihat di sini di Firebase sudah masuk datanya kosong, kenal yang untuk di table
Saya refresh dulu. Udah masuk datanya di Airtable juga. Nah, di sini saya akan menggunakan NIM yang sama tetapi dengan data yang berbeda. Yang input data baru, coba kita menginput data yang sama, NIM yang sama tapi namanya yang berbeda. 0 1 2 3 4 0 3 6. Ini namanya adalah 6. Alamatnya Medan Johor. Saya buat kode komunikasi, kemudian WA-nya, kemudian kita lakukan input. Nah, NIM sudah terdaftar. Notifikasi yang muncul sudah terdaftar karena NIM yang diinput sama. Maka kita lihat refresh coba di table apakah masuk. Nah, di sini dia belum masuk karena NIM tersebut adalah primary key dan di filter database Firebase juga tidak masuk karena NIM-nya sama. Oke, coba kita ganti NIM-nya menjadi 078 dan input. Nah, data berhasil ditambahkan. Di sini masuk, di sini juga masuk. Nah, lalu kita mencoba untuk lihat view-nya, refresh dulu. Oke, sini view-nya masuk. Kemudian untuk melihat view dari Firebase, kita langsung masuk ke tombol read. Klik tombol read. Oke, di sini ada datanya, dua data tadi yang sudah diinput. Lalu kita mencoba untuk mengedit untuk data yang dimas. Kita tombol klik tombol edit. Nah, sini muncul untuk name, nama, alamat, prodi, dan WA. Coba kita di sini kita ganti prodi jadi name komputer. Lalu simpan. Jadi data berhasil diubah dan kita lihat data kedua. Jadi di sini sudah ada klik edit, name, nama, alamat, prodi, WA. Kita tambahkan coba edit namanya menjadi Bintang tadi, lalu klik simpan. Nah, di sini di Firebase data berhasil diubah di Bintang tadi. Lalu fungsi yang terakhir yaitu delete. Di sini coba kita delete untuk yang benang tadi ini. Klik tombol pertama, pilih dulu data yang ingin dihapus, lalu klik tombol delete dan muncul notifikasi bikin hapus data ini. Lalu ketika klik ya, data akan terhapus di Firebase. Itu. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.